Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 akan disampaikan oleh Frater Adrianto Saputra, calon imam Diocesan Keuskupan Palangkaraya. Salam dalam kasih Kristus para sahabat pendengar Qur'ani Marum yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Frater Isidorus Adrianto Saputra. Saya sekarang menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Hati Kudus Yesus Rantau Pulut. Saya calon imam diocesan untuk Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Minggu 12 Juli 2020, Minggu biasa ke-15. Bacaan yang akan kita dengarkan dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil, maka saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan tentang barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ketika Yesus mengajarkan para murid tentang perumpamaan seorang penabur yang keluar untuk menabur benih, ada 4 jenis tanah yang kita bisa dapat lihat dalam bacaan Injil. Yang pertama, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Kemudian benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Kemudian benih itu juga jatuh di tengah semak duri. Dan sebagian di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang berbeda-beda sangat berpengaruh bagi pertumbuhannya. Tentunya lahannya sangat luas sekali ketika kita melihat bahwa kok bisa ada jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah yang berbatu, ataupun di tengah semak duri. Nasib benih yang jatuh di ketiga jenis tanah yang pertama sudah bisa diduga. Mereka tidak menghasilkan apa-apa. Mengapa? Karena kita tahu di pinggir jalan orang bisa menginjak-injak. Dan di pinggir jalan juga tanahnya terlalu keras sehingga sulit untuk benih itu bisa tumbuh dan berakar. Lalu kemudian benih yang jatuh di berbatu-batu itu sangat sulit untuk tumbuh karena tanahnya tipis. Sebentar saja dia mungkin tumbuh, namun setelah itu ketika matahari sudah terik mungkin layu. Kemudian benih yang jatuh di tanah atau jatuh di tengah semak duri, ini adalah benih yang tidak akan bisa dapat bertumbuh karena dihimpit oleh semak duri, sehingga perkembangannya
tidak mungkin dapat bertumbuh lebih besar lagi benih itu, namun dia akan mati juga. Benih adalah firman, dan tanah di mana tempat benih itu jatuh, itulah hati manusia. Tanah di pinggir jalan dimakan oleh burung, melambangkan hati yang keras. Di tanah yang berbatu-batu, benih itu tidak berakar, itu melambangkan hati yang dangkal. Dan benih yang dihimpit oleh semak duri, dilambangkan adalah hati yang terhimpit oleh kekhawatiran duniawi. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik ialah hati yang terbuka. Maka benih itu menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ketika orang mendengarkan sabda yang diwartakan, maka orang itu senantiasa menerima seperti yang digambarkan dalam jenis tanah yang berbeda-beda. Ketika orang itu menerima dengan keras hati, sabda itu sulit untuk dimengerti. Maka ya, contohnya seperti orang yang keras yang tidak mau mendengarkan sabda Tuhan dan mungkin menolaknya. Orang yang mendengarkan sabda Tuhan namun hanya percaya sebentar saja, ketika ada kekhawatiran duniawi atau ada masalah, dia senantiasa lepas dari firman Tuhan dan dia tidak percaya lagi. Itu yang digambarkan dengan hati yang dangkal, orang yang percaya hanya sebentar saja. Kemudian orang yang terhimpit oleh kekhawatiran duniawi, ia senantiasa mengandalkan yang duniawi, dia tidak percaya akan kekuatan Tuhan. Orang kaya bukan hanya kaya harta, tetapi kaya dalam hal rohani. Ketika dia tidak mampu untuk senantiasa berpegang teguh pada firman yang ditawarkan atau firman yang diberikan oleh Tuhan, dia tidak menyambutnya, maka dia akan hanya percaya sebentar saja dan mungkin dia akan murtad ketika ada tawaran lain, firman-firman yang lain yang membuat dirinya kaya, membuat dirinya nyaman, yang membuat dirinya enak. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang tidak mendengarkan itu sangat rugi. Tetapi siapa yang mendengarkan dia pasti akan sangat diperkaya, telah menerima pelajaran dari Yesus. Ketika kita percaya mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya, itu adalah orang yang sangat bergembira dan diperkaya. Gambaran ini adalah gambaran tanah yang baik. Ketika orang mampu untuk mendengarkan adalah ia mampu menangkap dengan otak, merenungkan dalam hati, dan melakukannya dalam setiap perbuatan. Perumpamaan Yesus menyampaikan suatu rahasia, yakni rahasia kerajaan surga. Rahasia ini agung dan tidak diberikan kepada setiap orang. Karena rahasia ini dibuka hanya bagi orang yang beriman, atau bagi yang disebut mendapat karunia untuk mengerti. Kegagalan dan keberhasilan firman itu adalah ketakutan akan penganiayaan karena firman. Hal ini sudah dialami oleh gereja perdana ketika banyak orang pengikut Kristus yang pertama dianiaya oleh tentara Romawi atau orang-orang Yahudi sendiri, maka banyak yang murtad. Bagi yang setia, dia pun akan dibantai menjadi martir. Iman kita saat ini ditantang, apakah kita berani untuk setia kepada Tuhan walaupun dalam keadaan apapun hidup kita, badai, entah cobaan, entah perjuangan, entah tantangan, apakah kita masih setia dalam menjalankan firman atau percaya kepada Tuhan itu sendiri. Hati yang takut akan penganiayaan
adalah hati yang punya iman sedikit, seperti yang digambarkan 3 tanah yang Terima pertama. kasih telah mengikuti Tanah renungan yang bersama berbatu, Qurani Marum. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan tanah di memberikan pinggir like, jalan, comment, share, and kemudian subscribe. di tengah semak duri. Orang takut itu sebenarnya manusiawi, tetapi sekaligus pertanda bahwa orang percaya pada Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa percaya dan berserah diri kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Hati yang takut lekas goyah, mudah murtad dan menyangkal Yesus. Itulah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Tetapi siapa yang mendengarkan dia pasti akan sangat diperkaya, telah menerima pelajaran dari Yesus. Ketika kita percaya mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya, itu adalah orang yang sangat bergembira dan diperkaya. Gambaran ini adalah gambaran tanah yang baik. Ketika orang mampu untuk mendengarkan adalah ia mampu menangkap dengan otak, merenungkan dalam hati, dan melakukannya dalam setiap perbuatan. Perumpamaan Yesus menyampaikan suatu rahasia, yakni rahasia kerajaan surga. Rahasia ini agung dan tidak diberikan kepada setiap orang. Karena rahasia ini dibuka hanya bagi orang yang beriman, atau bagi yang disebut mendapat karunia untuk mengerti. Kegagalan dan keberhasilan firman itu adalah ketakutan akan penganiayaan karena firman. Hal ini sudah dialami oleh gereja perdana ketika banyak orang pengikut Kristus yang pertama dianiaya oleh tentara Romawi atau orang-orang Yahudi sendiri, maka banyak yang murtad. Bagi yang setia, dia pun akan dibantai menjadi martir. Iman kita saat ini ditantang, apakah kita berani untuk setia kepada Tuhan walaupun dalam keadaan apapun hidup kita, badai, entah cobaan, entah perjuangan, entah tantangan, apakah kita masih setia dalam menjalankan firman atau percaya kepada Tuhan itu sendiri. Hati yang takut akan penganiayaan adalah hati yang punya iman sedikit, seperti yang digambarkan 3 tanah yang pertama. Tanah yang berbatu, tanah di pinggir jalan, kemudian di tengah semak duri. Hati yang takut akan penganiayaan adalah hati yang punya imannya sedikit. Orang yang takut itu manusiawi, tetapi sekaligus pertanda bahwa orang percaya pada Tuhan. Hati yang takut lekas goyah, mudah murtad dan menyangkal Yesus. Itulah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Kita senantiasa diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia setiap hari, menyangkal diri, dan memikul salib. Kekhawatiran akan hidup dan tipu muslihat kekayaan dan kenikmatan, semuanya itu bagaikan semak duri yang mencekik pertumbuhan firman Tuhan dalam hati kita, sehingga tidak mampu bertahan dan akhirnya mati. Ada begitu banyak tawaran hal-hal duniawi yang saat ini menggiurkan hati kita, bahkan meninggalkan iman kepercayaan kita sebagai pengikut Kristus. Firman Allah menghasilkan buah bagi yang mau mendengarkan dan mengertinya, sehingga menghasilkan buah berlimpah ruah tergantung pada tingkat kesuburan tanah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang menghasilkan 30 kali lipat. Pertanyaan refleksi bagi kita ialah, apakah kita menerima firman Allah yang ditaburkan dalam hati yang keras, hati yang dangkal, atau hati yang terhimpit? Ataukah kita menerima benih atau menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, sehingga menghasilkan banyak buah?
jatuh di tanah yang subur sehingga dapat berakar dan tumbuh sehingga menghasilkan buah. Buahnya adalah buah kasih. Semoga permenungan minggu ini senantiasa menguatkan iman dan kepercayaan kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan memberkati.